ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وغفر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral hadirin al-kiram, alhamdulillah kembali kita ditemukan oleh Allah, bertemu dan berjumpa dalam majelis ini. Semoga kehadiran kita dinilai ibadah di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Malam hari ini kembali mengingat bertepatan dengan wafatnya guru kami Kiai Haji Muhammad Dahlan Abdul Hamid. Beliau meninggal tanggal 10 Zulhijjah. Waktu itu posisi ana ada di kota Mina. Jadi karena ini bulan haji, mengingat wafatnya beliau, dan malam ini malam 17 Agustus 2019, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 tahun Indonesia merdeka, lampu mati, banyu masih galak mati, belum terasa kemerdekaan yang sempurna. Kita maca Yasin, kita maca tahlil, beristighfar dan berdoa kepada Allah. Ini adalah salah satu malas jasa baik para syuhada dan para guru serta wong tua kita. Kalau ada yang merayakan 17 Agustus dengan perbuatan-perbuatan maksiat, itu adalah perbuatan yang tidak mencerminkan akhlak sebagai seorang muslim, dan itu bukan tanda bersyukur kepada Allah. Merdeka ini kalau nak nugan keadaan saat itu, mungkin kita jauh dari kemenangan. Cuman semangat yang berkobar di diri para pahlawan dengan akal, dengan kalimat takbir Bung Tomo, sehingga membangkitkan semangat para pemuda Indonesia saat itu, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kemenangan dan kemerdekaan. Bambu runcing, maki keris, maki golok, ngawak lading,
Yang dihadap ini meriam, sniper, senapang, bom, granat, yang akal manusia tidak mungkin. Tapi dengan izin Allah, jadi alhamdulillah. Dan para pejuang-pejuang kita yang saat ini sudah menghadap Allah, mereka tidak banyak harapan kecuali jagolah nilai-nilai kemerdekaan ini dengan memanfaatkan dan mengelola negara ini dengan sebaik mungkin. Dikelola semua hasil bumi yang ada di Indonesia, karena Indonesia adalah negara terkaya di atas dunia. Tidak ada negara yang paling kaya kecuali Indonesia. Semua kenikmatan hasil bumi ada di negeri Indonesia. Bahkan sebagian kebutuhan negara lain, Indonesia yang ngekspor. Ya, ekspor bener. Nah, jadi ini jasa. Termasuk kita mengingat jasa seorang guru yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Guru ngajar kita dengan ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu nak nyingok guru itu ngajar ikhlas apa tidak, ilmu yang diajarkannya kepada kamu tidak ada lupa yang ada di diri kamu. Itu nandokan dia ngajar ikhlas. Ada yakin almarhum Kiai Haji Muhammad Dahlan Abdul Hamid ini guru yang ikhlas. Alhamdulillah, berapa ikut guru-guru anak beliau ngajar. Dan zaman itu anak tak punya duit. Belajar dengan Kiai Husin anak tak punya duit. Belajar dengan Ustaz Muhammad bin Hamid anak tak punya duit. Belajar dengan Ustaz Ali anak tak punya duit. Tak punya niat. Cuman ada kemauan nak belajar. Nunjukkan beliau-beliau itu ngajar ikhlas. Anak dewek yang ngasokannya, apa yang mereka ajar ke tidak lupa. Anak belajar tauhid pertama dengan Ustaz Kemas Saman Zaini Maulu, kitab Matan Sanusi. Ditambah lagi belajar kitab Miftahul Jannah, kitab sifat 20, naik kitab Miftahul Jannah dengan Ustaz Kemas Haji Abdul Somad Jalaluddin, 4 ulu. Hari Kebo saat itu anak kepengen ziarah ke Kiai Dahlan. Pergilah anak sudah asal ke pagi jam 10, anak pergi ke rumah Kiai Dahlan. Minta rewangi budak Ketopati. Belum anak belajar waktu itu, cuma anak sanjo. Begitu anak sanjo, Kiai anak ingat bajunya pertama kali yang dia nyambut anak, baju P3. Baju P3 warna hijau. Lagi solat duha, anak datang. Hari Rebo. Begitu datang, kenalan. Hari Rebo, selanjutnya belajar, diteruskan belajar di hari Rebo itulah. Anak ngajinya hari Rebo jam 7, jam 6 dari rumah, jam 7 mulai belajar, jam 8 balik. Ngaji kitab pertama, kitab Durrun Nafis, Durrus Samin. Naik
kitab Miftahul Jannah dulu, Durrus Samin, naik Durrun Nafis, naik Hikam. Hikam tidak lama ana berangkat haji, ana belum balik, kiai meninggal. Kiai Dahlan ini punya nenek. Nenek beliau ini murid Kiai Mogan. Murid Kiai Mogan. Dia dulu ada perahu. Jadi kalau zaman ini ana minta rewangi kamu, ana WA. Assalamualaikum. Ada gawi tak? Kata gawi Ustaz. Rewangi Ustaz be. Ustaz nak pergi ceramah. Kata yang nganter, "Ya Ustaz, WA." Atau ngomong di grup. Kalau zaman yainya Kiai Dahlan, mana teleponnya kata. Jadi murid-muridnya ni rata-rata punya perahu. Perahu ini kalau bukan giliran dia, tekurup lumutan. Tapi kalau giliran jadual dia yang ngawal kiai ceramah, itu perahu teluma. Lumutnya hilang. Jadi turun di rumah, buka belawang, nyingok ke bawah. Nah, teluma, jadwal dia ngawal kiai. Itulah neneknya Kiai Dahlan di antaranya. Kuburannya itulah yang dikuburkan para Kiai Dahlan. Maka wasiat dia waktu hidup, kalau mau meninggal, kuburkan para yai. Dia nak kuburnya para dengan wong yang jadi murid Kiai Mogan. Kuburnya agak pinggir sungai, agak susah ngancapnya. Alhamdulillah Bapak sudah ada yang melok ziarah ke kuburan situ. Ya. Kiai Dahlan ini kalau yang ana temui, jadi waktu ana ngaji tauhid, sangkin lagi senangnya ngaji tauhid. Selama ini ana sebelumnya hobi dengan ilmu fikih. Akhirnya karena belajar tauhid, segala kitab tauhid ana bacoi kalau sampai jam 2 malam. Sampai ibunya ngomong, "Tidurlah buya. Jiku tidurlah dulu." Tempat ana tidur tu buku tauhid kalau. Di antaranya ada kitab namanya Ra'aitullah. Satu kitab judulnya Ra'aitullah, Aku Melihat Allah. Ini kitab tak boleh basing bacanya. Kitab hikam, segala kitab tauhid. Jadi nak ngerti tu dipaksa sampai jam 2. Sudah, walhasil besok belajar. Dia belajar, anak belajar. Kiai sambil nunduk ngomong, anak tidak ngelapor. Sambil dia muka kitab. Belajar itu jangan dipaksa. Nak sampai jam 2, jam 3 baru tidur, tak pula nak dipaksa. Mentuhan nak ngejuk ilmu tu denget baik. Tak pula nak dipaksa-paksa. Kitab nak dilombok ke galuh. Tidak ngomong. Anak tidak ngomong. Tidak laporan dengan dia. Dia sambil duduk muka kitab nak ngajar hari Rebu tu. Buka. Sambil nunduk, tidak ngawas rai. Belum mulai, belum baca Fatihah. Kalau Allah nak ngejuk ilmu, jadi baik. Tak pula. Jadi dikir Allah Ta'ala, apa yang diterangkan oleh kiai tentang tauhid itu, Allah bukakan pemahaman, ikut-ikutan masuk jeru dada ni. Duk. Masuk, tidak lepas. Masuk, tidak lepas.
Jadi kalau yang lain ada juga yang nemui nak pergi ngajar Kiai Kemerogan situ, hari hujan, je Kiai kita pergi. Hujan Kiai hari ni, tak apa-apa hujan. Kita pergi majlis, hujan Kiai, tak apa-apa, pergilah. Yang awak motor tadi tak kena hujan, Kiai tak kena hujan, padahal hujan. Yang itu anak tak nemunya, tapi ada laporan khabar tu. Yang anak temui yang sikok tadi. Sama waktu itu anak belajar sampai di sifat ma'ani, sifat iradat sama kudrat, kudrat iradat. Kudrat dan iradat makhluk itu tidak memberi bekas. Ketentuan, keputusan dan kehendak Allah lah yang memberi bekas. Pelajarannya tu hari itu, pelajaran sifat ma'ani, kudrat iradat. Kudrat itu kuasa menentukan, kuasa iradat menentukan. Kuasa Allah, ketentuan Allah itu ada bukti. Kuasa dan ketentuan manusia tidak ada bukti. Selesai belajar, dinjuk Kiai makan mie goreng. Makan mie goreng, anak ngeteh, Kiai minum kopi susu. Dasar kaki ni kanji, kaki ni kanji, tersepak, tumpah teh tadi. Teng. Terkejut, langsung dia jawab, ilmu ni nak dipraktek ke kendaan kita, iradat kita, kendaan kita, teh ni jangan tu. Tapi akhirnya, artinya Allah langsung nunjukkan bahawa kehendak manusia itu tidak memberi bekas. Aneh-aneh. Banyak pelajaran yang didapatkan dari beliau. Beliau cuma ngajar 3 ilmu. Dan beliau dewek ngomong, aku cuma ngajar kamu 3 ilmu inilah. Yang lain jatuhi belajar dengan yang lain. Ana cuma ngajar yang wajib ini baik. Pakai tauhid, tasawuf. Ini pelajaran wajib. Pakai tauhid, tasawuf. Lain dari 3 ini ana tidak ngajarnya jadi dia. Jadi ana ngaji dengan Kiai Dahlan cuman ngaji tauhid sama ngaji tasawuf. Ana sambung lagi pelajaran hakikat makrifatnya dengan Kiai Zawawi, kitab Amal Makrifat. Beda lagi kitabnya. Tuh. Jadi 3 pelajaran ini beliau sampaikan. Dan salah satu omongannya yang masuk neraka tu nak haji, beliau ngundang anak nak haji. Beliau Kiai Dahlan ngundang anak nak haji. Nak haji, wong masuk neraka ni ada 2. Masuk neraka karena kafir, kedua masuk neraka karena ada dosa. Yang masuk neraka karena berdosa itu ada harapan metu, karena ada iman. Itulah model-model kita ni. Belajar jalan terus, ibadat
jalan terus. Lah tahu wong ngirim di WA tu gambar tidak do nutup aurat. Omongan tu nak terjingok. Itu dosa-dosa yang mak itu. Ada ngomong wong melok denger. Segala macam lah. Itu namanya dosa. Jadi wong yang tidak solat, wong yang tidak puasa, dia masuk neraka. Masuk neraka kalau. Tapi dia punya iman. Dia ada iman. Dia yakin kepada Allah. Dia ada iman, ada harapan betul. Jadi lama dengatnya dia nyaju neraka, tergantung banyak dikitnya dosanya. Banyak dan sedikit dosanya. Yang kedua, jika dahlan yang masuk neraka itu nak haji wong kafir, wong yang musyrik. Siapa itu? Wong yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani Allah. Termasuk kategori wong yang kafir itu dikhawatirkan wong yang tidak belajar tauhid. Orang yang tidak belajar tauhid itu dikhawatirkan imannya abu-abu. Kamu dengan anak kenal apa tahu? Kamu dengan anak kenal apa tahu? Kedudukan kamu kenal apa tahu? Di mana baik ketemu? Kecil kan tak? Karena kenal. Kalau tahu, wong yang cuman tahu nama, wong yang cuman nyingok gambar di YouTube, di TV, ketemu di pasar, setupik ini, setupik ini, yang galak di TV, iya, aku galak nonton be di YouTube, galak nonton bae di TV, dia tidak kenal. Kita ni dengan Allah tahu apa kenal? Kamu dengan anak kenal. Jumlah anak-anak kamu tahu. Rumah anak kamu tahu. Kondisi rumah tahu. Bahkan kondisi saat ini anak macam mana kamu tahu. Saking kenalnya, makannya tahu. Ustaz tu tidak ada makan ini, tidak baca. Saking dia kenal. Ustaz tu tak ada mak ini. Ustaz tu senangnya makan ini. Ustaz tu yang paling senangnya kalau diinjuk uang makanan. Kalau dia beli dewek kurang galak. Misal. Itu namanya kenal. Sampai seluk beluk dia tahu. Itu kenal. Nah, ukuran kenal itu beda-beda. Kamu kenal batas di sinilah duduk. Tapi ada yang lain ini kenal sampai ke dalam. Ada yang dalam batas kitab itulah. Ada yang dalam batas dapur. Tanyalah dengan biasa masuk ke dalam, tahu di mana meja, di mana tempat banyu hangat. Itu kan kenal. Maka itu tingkatan ini beda. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ada yang namanya mukmin, ada yang namanya muslim, ada yang namanya mukhlis, adanya ahli makrifat, adanya ahli hakikat. Ada levelnya. Level masing-masing. Ini derajat didapatkan dari pelajaran. Jadi yang diajarkan oleh kiai
itu. Kemudian dipesan oleh beliau, nak aji, Kiai Jawawi juga sama mesen, ilmu yang digawa sampai ke syurga, ilmu yang digawa dan berlaku sampai akhirat, cuman ilmu tauhid. Lain dari ilmu tauhid tidak berlaku sampai akhirat. Begitu mati, selesai. Begitu mati, tak ada kongkon ngembek wuduk lagi, tidak solat lagi, tidak. Jadi ilmu solat, ilmu puasa, ilmu zakat tidak perlu lagi. Ilmu ikhlas, ilmu ridha, hasilnya boleh didapatkan. Tapi kalau tentang ketuhanan, tentang tauhid, digawa sampai ke dalam syurga. Bahkan dipesan Kiai Zawawi, ingat taufik Allah itu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. Ingatkan sampai syurga, jangan berubah. Sifatnya, asma'nya, zatnya, af'alnya tidak ada yang menyerupai makhluk. Nah, jadi apa yang diajarkan? Dan Kiai Dahlan ini paling senang mengajar. Dan beliau, jadwal beliau ngajar tidak pacak diganggu. Walaupun keluarganya ada acara, dia nak ngajar tetap ngajar, tinggal kenyo acara tu. Makan Perancis tidak setuju. Makan nak makan hidangan nian. Macam doa tempat ada organ, musik-musik, tak galak. Tidak kabul juga je. Tak usah didoakan. Nah, jadi alhasil keistiqamahan beliau di dalam perkara hal ini, dan beliau menjalankan ajaran Islam ini, bahkan yang sunnah sekalipun tidak pernah beliau tinggalkan. Fadhal Habib. Fadhal Habib. Ahlan sahlan. Ahlan sahlan. Kaifa halakum? Apa nana hina? Ayo. Baik. Jadi ngomong apa nanti? Oh, beliau ini ahli ibadah sunnah. Jadi puasa, siwak, tidak yang ditinggalkannya. Bahkan nak ngajar maki siwak, nak ngajar ngambil wuduk dulu, solat sunat dulu. Jadi yang ana tahu, beliau nekankan dan nganjurkan untuk ngamalkan yang sunnah-sunnah, dan pemahaman beliau pemahaman lama. Ya, alhamdulillah, semoga kita mendapatkan bagian apa yang kita bakal harap ke kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau ajar ke, apa yang beliau sampaikan ke, akan menjadi suatu nilai tambahan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, dan kita juga mengingat beliau, zikrul aulia, tanzilur rahmat. Mengingat para aulia Allah, para orang-orang salihin, itu menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ngadakan hubungan dengan para ulama, bukan cuma lagi hidup, tapi Fatihah kita
untuk beliau-beliau yang sudah meninggal pun itu akan disampaikan Allah kepada beliau, dan insya Allah namu-namu kita tercatat di dada beliau-beliau, dan kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kage. Amin ya rabbal alamin. Ini ada 10 pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya soal pembagian waris. Ayah saya meninggalkan warisan dan ada 6 anak yang semuanya perempuan. Ini termasuk orang rajin ini, orang lama ni. Rajin beranak. Tidak ada laki-laki, maksudnya tak kata anak lanang ini. Apakah sebagian warisan harus diberikan kepada saudara ayah saya? Dan apakah harus segera dibagikan atau menunggu semua anak perempuannya menikah? Jadi kalau anaknya ni betina galau, dia tidak ngabisi harta warisan. Jadi tidak ada ngabisi harta warisan. Jadi yang bakal mendapat bagian warisannya di sini istri dan 6 anaknya serta saudaranya yang seayah dan seibu. Ya. Soal pembagiannya tak katik keputusan, tidak ada ketentuan pembagian waris itu sudah menikah atau belum. Pokoknya kalau orang itu meninggal dunia selesai min ba'di wasiyatin tusu biha audain, selesai melaksanakan wasiat dan membayar hutangnya, maka sisa waris hartanya sebaiknya harus segera dibagi kepada pemiliknya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar paman Nabi Abu Talib meninggal secara kafir? Dalam kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, Syekh Ahmad Zaini Dahlan menjelaskan bahwa Abu Talib posisi dalam keadaan beriman, insyaallah minal mu'minin. Lebih jauh dah acak meloknya, karena beliau memiliki suatu keistimewaan. Saya mau tanya, nyawab juga tak apa. Ya anak nanya, saya ribut dengan suami saya. Suami saya marah dan meninggalkan rumah dan mengucapkan kata cerai. Lalu kemudian suami saya mengajak rujuk kembali, dan sekarang kami tinggal bersama lagi, namun pisah ranjang. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya Ustaz. Saya takut jika dihukumkan berzina. Karena sudah rujuk tidak zina. Yang dihukumkan zina itu kalau dia sudah cerai, kembali balik dengan istrinya, dia tidak rujuk, dihukum ke zina. Kalau dia sudah rujuk, tidak ada dihukum ke zina, dan tidak ada perlu nak pisah ranjang. Man pisah ranjang sudah rujuk, pisah ranjang mubazir. Perengon baik, tak usah. Karena dia rujuk, ya halal lagi, asal caranya benar. Masa iddah rujuknya, dia rujuk masih dalam masa iddah. Kalau dia lebih dari masa iddah dan dia masih talaknya talak rajai 1 dan 2, dia harus nikah ngulang, tapi tidak harus menikah dengan lanang lain. Hukum akikah inda Syafi'i sunnat muakkadah, indal Malik hukumnya wajib.
Bagaimana hukumnya seorang ayah yang rajin sholat tapi suka memuka aib orang lain? Berarti dia termasuk wong fasik. Ya, wong fasik yang berbuat dosa besar, yang membuka aib wong. Wailul likulli humazatin lumazah. Dan suka memukul istri. Apa sebabnya bini dipukul? Istri boleh dipukul pada tempat-tempat tertentu dan tidak menciderai. Wadribu alaihin wadribuhunna, pukullah mereka. Siapa? Istri yang nusyuz, istri yang melawan, istri yang maksiat, boleh dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak menyakiti. Tapi kalau nyiksa sampai belo, pakai kayu gelam, pakai sento, patah mata, adu ke berisi, terbuang mamang. Bagaimana menyikapinya sebagai seorang anak? Ingat ke apa sebabnya? Apa sebabnya? Mungkin suaminya ada hajat, istrinya tak mau ngabulkan hajat suami. Apakah akan diampuni dosa pezina yang berulang kali dilakukan? Setelah taubat ia mengulanginya lagi, bahkan sampai menggugurkan kandungannya. Apakah dosanya diampuni dan taubatnya akan diterima oleh Allah? At-taib minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang taubat dari dosa seperti yang tidak berdosa. Tapi kalau anda mempermainkan Allah, itu ada sanksi khusus dari Allah Ta'ala. Jadi hanya Allah yang tahu ukurannya diterima atau tidak taubat anda jika anda mempermainkan Allah. Jika kita masbuk solat dan sudah tertinggal 1 rakaat, kemudian mendapati bacaan imam rusak, apakah kita harus munfarid atau tetap mengikuti gerakan imam? Lah tahu imam salah, kita munfarid dari imam, jumlah kekurangan kita ditambahi, dan tak usah ikut lagi kalau memang tahu bacaan imam itu rusak. Karena salah satu syarat berjemaah itu makmum tidak boleh mengetahui kekurangan dan kesalahan imam. Saya mau tanya, apakah hukumnya menikah beda agama? Saya sangat mencintai calon saya, rasanya tidak bisa hidup tanpa dia. Bukankah lakum dinukum waliyadin? Kelak jika kami bersama, bagi dia agama dia dan bagi saya agama saya. Nikah itu ada syarat. Nikah itu ada syarat. Sekolah ada syarat. Begawe ada. Kalau syaratnya tidak mencukupi, begawe tak diterima, sekolah tak diterima. Jadi kalau nak nikah itu la tunkahul mu'min atta Allahumma shalli alaihi wasallam. Tidak boleh. Jadi kesimpulannya, wong Islam tidak boleh menikahi orang di luar Islam. Walaupun dia putih bagus, lebih baik dia menikah dengan budak yang hitam legam, tapi dia yang Islam. Jadi beda agama itu biar macam mana tetap tidak disahkan dalam Islam. Seandainya anda menikah tetap dilaksanakan, maka nikah anda menjadi zina. Saya mau tanya hukumnya meminta pelangka dalam pernikahan. Kakak saya minta pelangka setengah suku emas, tapi saya cuma sanggup 1/4 suku. Tapi kakak saya tetap ngotot minta setengah suku, dan akhirnya saya penuhi, tetapi saya masih tidak ikhlas memberikannya. Pelangkah itu cuman adat. Pelangkah itu cuman adat. Ujinya. Kalau tidak pakai pelangkah, ini kan biasanya adik galak duluan. Adik duluan nikah dari kakak, dari ayu. Nah,
yang ayuknya atau kakak tadi dinjuk panglangka. Kalau dulu tidak ditanya panglangka tu asal ngenjuk be. Ada yang ngenjuk anduk, ada yang ngenjuk sewet. Tidak tadi tetap-tetap ke macam ini. Kalau main tetap-tetap macam ini, oh gong kawin. Bang saudaranya minta motor. Sudah tu penglangka tu nak diuntal ke pulau. Kalau zaman dulu diuntal kan ya, sampai ke pucuk genteng, sampai pucuk rumah. Zaman ini penglangka tu ada yang acaranya penyerahan penglangka. Katanya kalau tidak diinjuk penglangka kaget, jodoh ayuknya, jodoh kakaknya jauh. Pacak-pacak tidak bertemu jodoh. Tidak kati itu. Itu cuman adat yang dibikin-bikin baik. Ngomong baik nak minta emas. Semua tak. Saya mau tanya, apakah bisnis jual beli mobil itu riba? Selama tidak menggunakan barang yang riba, tidak riba. Ada mobil anda jual ke 300 juta. Dibeli wang 300 juta. Dia sanggup bayarnya 10 kali, sudah. Atau 20 kali, tak jadi soal. Tidak riba-riba. Yang riba itu kalau seandainya ada kelebihan. Kalau seandainya dibayar cash sekian, kalau awak nak bayarnya 4 tahun sekian. Nah, ada kelebihan macam itu, maka dihukum riba. Jadi insya-Allah taala Allah meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Doa Habib. Doa Habib. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.